Halo Sobat Warriors, apa kabar hari ini? Senang sekali bisa ketemu lagi kita di channel YouTube Motivator Beasiswa. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang pengalaman saya ketika mendapatkan beasiswa. Pasti Sobat Warriors juga punya dong cerita-cerita sendiri, ya, cerita-cerita unik, cerita-cerita yang menantang, cerita-cerita yang menyedihkan, ya, cerita-cerita yang menggembirakan. Ya, itu adalah pengalaman yang sangat menarik yang kita akan ingat selalu hingga akhir hayat. Nah, saya ingin cerita dari awal dulu bagaimana saya di sekolah menengah atas. Ya biasalah dulu waktu zaman-zaman SMA kan ada kenakalan remaja, suka bolos dan lain sebagainya. Nah, ketika saya waktu itu kelas 2, ya, saya berkelahi dengan kawan. Nah, oleh sebab itu sekolah menyarankan saya untuk tidak melanjutkan, tapi diberi kesempatan untuk mengikuti ujian kelas 2. Namun sesudah ikut ujian, saya harus pindah sekolah. Ya, entah itu namanya dikeluarkan atau tidak, tapi itulah kenyataannya. Ya, intinya saya menyelesaikan sekolah tersebut di kelas 2, terus kemudian pindah ke sekolah lain di daerah Jawa Barat. Setelah saya pindah ke sekolah yang baru, kenakalan tersebut masih terus berlanjut, ya bahkan bisa dibilang ya semakin parah lah. Namun akhirnya dengan susah payah, ya, dengan tertatih-tatih, saya akhirnya bisa juga menyelesaikan pendidikan SMA saya. Saya sangat berterima kasih sekali dan bersyukur kepada orang tua saya yang benar-benar sangat menaruh perhatian di bidang pendidikan. Ya, jadi beliau selalu menyarankan, mensupport saya, mendukung saya, dan selalu bersabar, ya, dan meyakinkan saya bahwa pendidikan ini sangat penting, sehingga seorang didin itu harus paling tidak menyelesaikan pendidikan SMA-nya. Singkat cerita, saya berhasil lulus SMA, ya walaupun dalam keadaan nakal dan bandel, ya tetap aja nilainya mah ya lumayan lah, alhamdulillah, ya tidak terlalu jelek-jelek banget, ya, sehingga kemudian saya bisa meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu jenjang pendidikan S1. Ya, saya kuliah di sebuah universitas swasta, awalnya ya di bilangan Jakarta Selatan, ya, namun karena tidak fokus, ya akhirnya saya pun drop out kembali. Ya, saya hanya berhasil menyelesaikan hingga semester 1. Terus kemudian Allah memberikan petunjuk bagi saya, yaitu saya bertemu dengan calon istri saya. Singkat cerita, kami bertemu, lalu kemudian melakukan pendekatan, dan dalam waktu yang singkat kami memutuskan untuk menikah. Ya, waktu itu umur saya masih baru sekitar 19,5 tahun. Tapi Sobat Warriors, saya sama sekali tidak mengendorse yang namanya pernikahan dini. Ya, karena pernikahan dini itu amat sangat berat. Karena kita itu masih sangat muda, belum matang, belum mapan, sehingga ketika ada kendala atau masalah-masalah kecil, itu akan bisa menjadi pemicu yang cukup berat, ya, sehingga bisa menyebabkan keretakan dan juga perceraian. Ya, jadi Sobat Warriors, baiknya nanti bagi yang masih jomblo, yang belum menikah, ya menikahlah nanti ketika sudah mapan. Namun lagi-lagi jalan tiap orang itu berbeda. Ternyata Allah tunjukkan bahwa saya bisa menjadi orang yang baik, ya, orang yang benar, ya, orang yang disiplin dengan momentum melalui pernikahan. Nah, semenjak itu hidup saya berubah. Ya, tidak ada lagi kenakalan-kenakalan remaja yang saya lakukan. Saya fokus dan kemudian mulai menjalani studi saya, S1 saya di sebuah universitas. Lebih tepatnya sebuah alma mater yang saat ini saya menjabat sebagai ketua jurusan, yaitu jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Jakarta yang terletak di Bilangan Ciputat. Sobat Warriors, kita lanjut lagi ya. Nah, sambil menikmati cerita,
saya ini ya Sobat Warriors ya, jika mau sambil ngopi atau sambil makan kacang, sambil ngemil atau ngemil martabak, apapun itu ya silakan saja. Ya semoga kita jadi lebih rileks ya. Nah, cerita kemudian berlanjut, akhirnya saya memulai kuliah di jurusan pendidikan bahasa Inggris tersebut. Ya, pada awalnya itu merupakan saran dari orang tua saya, terutama ayah saya, mungkin melihat karena saya waktu itu telah memiliki kemampuan bahasa Inggris. Jadi mungkin beliau menyarankan bagi saya untuk masuk atau untuk memulai studi saya di jurusan pendidikan bahasa Inggris. Tapi memang awalnya saya tidak memilih jurusan itu, dipilihkan oleh orang tua. Karena saya pikir, saya yakin bahwa orang tua itu punya visi yang jauh ke depan. Sehingga ketika Sobat Warriors mendapatkan nasihat dari orang tua, ya yakinlah bahwa orang tua, nasihat orang tua adalah nasihat, arahan, dan wejangan yang paling terbaik. Yang insya Allah nanti kalau kita ikuti, kita patuhi, kita jalankan, kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya tentunya Sobat Warriors pun paham ya bahwa ridho kita ini di bawah ridho kedua orang tua. Jadi ketika orang tua kita ridho, insya Allah apapun yang kita lakukan dalam kebaikan akan diberkahi dan dirahmati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sobat Warriors mungkin bertanya-tanya, gimana caranya seorang Didin bisa menjalankan pernikahannya pada saat yang bersamaan dia harus menjalankan kuliahnya. Nah ternyata rezeki itu memang benar sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Namun rezeki tersebut tidak ujuk-ujuk, ya tidak tiba-tiba langsung datang dari langit. Ya seorang yang sudah menikah pasti mulai akan berpikir out of the box dan juga think out of the box. Nah, apa yang saya lakukan ya, untuk tetap menghidupi keluarga saya dan juga pada saat yang bersamaan bisa fokus kuliah. Ya, tiba-tiba hal extraordinary terjadi dalam diri saya, tepatnya ketika anak saya yang pertama itu baru lahir. Ya, saya tiba-tiba berkepikiran bagaimana caranya saya bisa tetap menghidupi keluarga saya dan pada saat yang bersamaan saya melanjutkan kuliah. Nah, apa yang saya lakukan? Saya berjualan kaki lima. Ya, saya berjualan di masjid-masjid, saya juga berjualan di pasar Sabtu dan pasar Minggu di dekat rumah ya di bilangan Sandratex. Saya lakukan hal tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Ya, banyak sekali makna-makna kehidupan, arti-arti kehidupan, pelajaran, pengalaman hidup yang saya pelajari melalui kegiatan yang saya lakukan tersebut. Saya belajar tentang arti kesetiakawanan, ya saya belajar bagaimana harus menghormati orang yang berada di bawah, ya bagaimana cara bergaul dengan mereka dan bagaimana juga menghormati orang yang berada di atas sehingga kita bisa mempunyai rasa tepo seloro, rasa tenggang rasa, ya rasa saling menghormati. Nah, melalui kegiatan berdagang kaki lima tersebut ya bukan hanya mampu untuk menghidupi keluarga saya, namun juga ternyata hal tersebut menjadi bekal yang sangat luar biasa di dalam hidup saya. Saya belajar banyak tentang arti keteguhan, saya belajar banyak tentang arti kegigihan, saya belajar banyak tentang arti kesabaran dan lain sebagainya. Nah, ternyata itulah hal-hal yang sangat penting yang saya pelajari di dalam Universitas Kehidupan yang saya pikir tidak saya dapatkan di Universitas Sungguhan. Sobat Warriors, supaya tidak ketinggalan cerita-cerita yang makin menarik berikutnya, silahkan diberi like-nya, kemudian di-subscribe, dan juga jangan lupa pencet tombol lonceng di bawah ini. Sampai ketemu di video-video motivator beasiswa lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.